Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aditya Zidan Putra Pratomo. Di sini saya akan menjelaskan terkait materi virtual machine. Nah, apa itu virtual machine? Di sini saya sudah punya gambarannya. Nah, gambar sebelah kiri yaitu gambaran dari arsitektur tanpa adanya virtual machine. Jika dilihat lagi, di sini ada CPU, memori, NIC, dan hard disk. Ini adalah gambaran dari hardware dari laptop atau PC kita. Lalu kemudian di atasnya akan diinstal sistem operasi, termasuk juga aplikasi-aplikasi yang ada di dalamnya. Contohnya di sini saya menggunakan sistem operasi Windows, dan jika dilihat lagi saya juga menggunakan aplikasi PowerPoint. Nah, jadi itu adalah gambaran arsitektur tanpa adanya virtual machine. Nah, selanjutnya di sebelah kanan adalah gambaran arsitektur dengan adanya virtual machine. Di sini kita juga memiliki hardware atau PC atau komputer itu sendiri, dan di atas hardware ini akan diinstal hypervisor. Lalu apa itu hypervisor? Hypervisor adalah perangkat lunak yang dapat digunakan untuk menjalankan aplikasi virtual machine. Salah satu contoh hypervisor yaitu ini, ESX server. Nah, di atas hypervisor ini kita bisa membuat beberapa virtual machine. Dan jika dilihat lagi, di sini ada CPU lagi, memori, NIC, dan disk lagi. Jadi ini adalah virtual machine. Jika lihat lagi, di sini ada virtual machine yang lain. Jadi kita bisa membuat virtual machine tanpa batas sesuai dengan spesifikasi dari hardware itu sendiri. Nah, jadi virtual machine itu artinya bisa membuat komputer di dalam komputer. Jadi itu adalah gambaran dari virtual machine-nya. Nah, di sini selanjutnya kita akan membahas tentang arsitektur virtual machine. Di sini ada dua tipe, yaitu tipe yang pertama tipe bare metal arsitektur, dan yang kedua tipe hosted arsitektur. Nah, bedanya kalau bare metal arsitektur di atas hardware langsung bisa diinstal hypervisor, yang dimana tadi kita bahas hypervisor itu adalah aplikasi yang digunakan untuk menjalankan aplikasi virtual machine-nya. Di sini hypervisor yang digunakan tipe bare metal arsitektur yang terkenal itu ada VMware, ESXi, dan Proxmox. Nah, sesuai kebutuhannya VMware ESXi ini tipe yang premium atau berbayar, dan Proxmox itu yang gratis. Nah, jika untuk kantoran biasanya VMware ini digunakan karena hasilnya itu lebih bagus, dan jika urusan pribadi maka Proxmox ini sudah cukup untuk urusan pribadi. Nah, kita balik lagi ke sini. Jadi di atas hardware itu kita bisa langsung install hypervisor, bebas mau pilih yang mana, ESXi atau Proxmox. Nah, baru di atas hypervisor baru kita bisa membuat VM atau virtual machine berapapun jumlahnya. Kita bisa membuat virtual machine dengan sangat banyak, tapi juga tergantung dengan spesifikasi atau kekuatan dari hardware-nya. Jadi itulah tipe bare metal arsitektur. Kemudian tipe yang kedua yaitu tipe hosted arsitektur. Nah, di tipe ini di atas hardware itu ada host OS atau sistem operasi. Sebagai contoh, di sini saya menggunakan sistem operasi Windows. Nah, Windows itu host OS-nya. Nah, baru di atas host OS itu ada hypervisor. Nah, di hosted arsitektur ini hypervisor yang biasa digunakan itu ada dua, yaitu VMware dan VirtualBox. Nah, di sini saya sering menggunakan yang VirtualBox karena ini gratis, berbeda dengan VMware yang berbayar. Nah, di atas hypervisor baru kita bisa membuat VM-nya atau virtual machine-nya. Nah, jadi itu tipe yang hosted arsitektur.
Ya, jadi bedanya yaitu jika bare metal arsitektur di atas hardware itu langsung hypervisor, langsung bisa diinstal hypervisor. Nah, sedangkan yang hosted arsitektur harus ada host OS atau sistem operasinya terlebih dahulu, baru bisa langsung menginstal hypervisornya. Nah, biasanya tipe bare metal ini biasa digunakan di server data center. Jadi server di data center tidak menggunakan host OS, jadi di atas hardware langsung bisa diinstal hypervisor. Nah, yang sedangkan hosted arsitektur ini adalah komputer atau PC kita atau laptop. Nah, biasanya hosted arsitektur ini digunakan untuk pembelajaran atau testing. Nah, jika laptop tidak mempunyai host OS, maka tidak bisa menggunakan aplikasi-aplikasi lainnya seperti browser, PowerPoint, atau bahkan aplikasi VirtualBox-nya. Nah, maka dari itu laptop atau PC kita membutuhkan sebuah host OS atau sistem operasi baru bisa menginstal hypervisornya. Lalu dalamnya baru bisa membuat virtual mesinnya. Nah, jadi itu pembahasan tentang arsitektur dari virtual mesinnya. Selanjutnya kita akan mendownload atau menginstal VirtualBox. Yang pertama, buka browser kalian. Di sini saya akan menggunakan Google Chrome. Selanjutnya, klik di pencarian www.virtualbox.org. Klik enter. Nah, ini adalah halaman dari website resmi dari VirtualBox-nya. Scroll ke bawah. Di sini ada tulisan download VirtualBox 7.0. Kita klik. Di sini ada berbagai pilihan sistem operasi. Karena saya menggunakan sistem operasi Windows, maka saya akan memilih opsi Windows Host. Lalu start download dan tunggu sampai downloadnya selesai. Jika downloadnya sudah selesai, kemudian klik open folder. Nah, di sini untuk menginstalnya kita klik run as administrator. Di sini kita pilih next. Nah, ini juga next. Pilih yes. Ini jangan lupa centang semua, lalu kita pilih next dan install. Tunggu sampai statusnya selesai. Nah, jika selesai, langsung klik finish. Ini adalah halaman dari aplikasi VirtualBox-nya. Jika halamannya sudah begini, maka untuk instalasi VirtualBox sudah berhasil. Nah, kemudian ada manfaat virtual machine. Apa aja sih manfaatnya? Nah, yang pertama, virtual machine memungkinkan pengguna untuk menjalankan beberapa sistem operasi yang berbeda secara bersamaan pada satu perangkat keras fisik. Nah, ini bermanfaat untuk pengembangan perangkat lunak, pengujian, isolasi lingkungan, dan optimalisasi penggunaan sumber daya. Nah, keuntungan utama dari virtual machine termasuk isolasi lingkungan, penghematan energi, efisiensi penggunaan perangkat keras, pengurangan biaya, dan fleksibilitas dalam mengelola dan mengalokasikan sumber daya. Nah, itulah manfaat dari virtual machine. Nah, sebelumnya kita sudah melakukan pengenalan tentang virtual machine dan arsitektur dari virtual machine. Nah, pada materi kali ini kita akan melakukan praktek menggunakan aplikasi dari salah satu virtual machine, yaitu VirtualBox. Sebelum melakukan praktek menggunakan VirtualBox, kita akan mengenal dulu basic tools for VirtualBox, yaitu pengaturan dasar apa yang ada di VirtualBox-nya. Nah, diantaranya yaitu ada power on dan power off, kemudian ada clone,
snapshot, ekspor, dan import. Di sini saya akan membahas tentang clone, snapshot, ekspor, dan import. Nah, yang pertama ada clone. Dalam VirtualBox, clone berarti membuat salinan identik dari mesin virtual yang sudah ada. Ini membawa semua konfigurasi, sistem operasi, perangkat lunak, dan data ke dalam mesin virtual baru. Dan yang kedua ada snapshot. Snapshot dalam VirtualBox adalah salinan dari status mesin virtual pada titik tertentu. Ini memungkinkan Anda kembali ke kondisi tersebut jika terjadi masalah. Nah, misalnya contoh dari snapshot yaitu misalnya kalian pada tahapan awal itu berhasil menginstal misalnya Ubuntu, dan kemudian kalian langsung menanamkan snapshot. Nah, pada saat kalian melakukan konfigurasi dan ternyata gagal atau membuat kesalahan, kalian bisa kembali ke titik atau versi sebelumnya yang telah di snapshot tadi. Kemudian yang ketiga ada ekspor. Dalam VirtualBox, ekspor adalah menghasilkan salinan lengkap dari mesin virtual dalam bentuk arsip. Ini memungkinkan berbagi atau mengimpor mesin virtual ke komputer lain. Nah, yang selanjutnya, yang keempat ada import. Dalam VirtualBox, import adalah mengambil mesin virtual dari file arsip OVA yang sebelumnya diekspor. Nah, jadi misalnya saya mengekspor hasil VM saya dan saya akan membagikan ke teman saya. Nah, teman saya itu berarti melakukan impor dari hasil ekspor yang telah saya lakukan tadi. Nah, jadi itu adalah penjelasan dari basic tools for VirtualBox, melakukan clone, snapshot, ekspor, dan import. Nah, kemudian kita akan melakukan praktek menggunakan aplikasi virtual machine yaitu VirtualBox. Nah, di dalam VirtualBox kita akan menginstal sistem operasi yaitu Ubuntu. Nah, kali ini kita akan melakukan praktek menggunakan salah satu aplikasi virtual machine yaitu VirtualBox. Di sini saya akan praktek menginstal sistem operasi yaitu Ubuntu. Di sini untuk menggunakan atau membuat virtual machine baru, kita bisa klik now atau shortcutnya itu bisa Ctrl+N di keyboard. Nah, ini untuk namanya ya benar, ini adalah tampilan awalnya, dan untuk namanya itu karena kita akan menginstal sistem operasi Ubuntu, maka namanya kita namai Ubuntu. Dan ini tipenya akan otomatis terganti menjadi Linux. Kemudian kita klik next. Nah, ini adalah base memory dan prosesor. Ini defaultnya itu 2048 dan prosesornya defaultnya itu ada 1. Di sini saya tidak akan berubah. Klik next. Nah, ini ukuran harddisknya. Ini defaultnya itu 25. Saya juga tidak akan mengotak-atik ini. Klik next, lalu finish. Nah, ini kalau sudah seperti ini kita bisa langsung start untuk memulai instalasinya. Tapi saya akan masuk ke setting dulu untuk menyisipkan file Ubuntu servernya. Nah, jika kalian belum mempunyai file Ubuntu servernya, kalian bisa download di web browser. Di sini saya akan menggunakan Google Chrome. Ketik saja di sini Ubuntu server ISO. Nah, kalian cari yang ini, Ubuntu 20.04.6. Ini adalah versi terbaru dari Ubuntunya. Kemudian klik. Nah, kemudian scroll ke bawah. Nah, yang ini server install image.
Nah, kalian pilih yang ini, yang 60 bit PC AMD 64 server install image. Nah, itu untuk downloadannya. Karena saya sudah mendownload, kita lanjutkan saja. Nah, di sini untuk menyisipkan menyisipkan file, kalian bisa klik setting, lalu pergi ke storage. Di sini ini ada icon tanda plus, klik saja. Nah, untuk menyisipkan file, klik add. Nah, ini adalah file Ubuntu yang telah saya download. Kemudian klik open. Nah, kalau sudah seperti ini, bisa klik choose atau pilih. Ini yang folder yang kosong ini kita hapus saja, remove. Kemudian klik OK. Nah, untuk ini sekarang kita bisa melakukan start. Nah, kita tunggu saja sampai ini selesai. Tunggu sampai selesai. Nah, kalau tampilan seperti ini, berarti loadingnya sudah selesai. Nah, untuk memperbesar tampilannya, kita bisa klik file, lalu kita pilih Skeleton Mode. Kita klik switch. Nah, seperti ini. Untuk keluar dari tampilan Skeleton Mode-nya, bisa klik bisa klik CTRL plus C. Nah, keluar. Ini saya akan menggunakan tampilan Skeleton Mode saja biar lebih enak. Nah, ini adalah tampilan untuk memilih bahasa. Saya akan memilih bahasa Inggris saja. Klik enter. Nah, kalau sudah seperti ini, klik continue. Ini langsung down. Nah, ini sudah DHCP dan IP-nya 10.0.2.15/24. Di sini down saja. Nah, ini proxy address-nya nggak perlu diisi, down saja. Ini juga down. Nah, ini kita down saja. Nah, tadi kan kursornya ada di atas. Untuk menggerakkan kursornya, kita bisa klik panah atas dan panah bawah di keyboard. Nah, ini klik panah atas, ini klik panah bawah. Nah, kita ke down, klik enter lagi, kemudian down. Kita pilih continue. Nah, ini adalah tampilan untuk menyeting profilnya. Di sini saya akan menggunakan nama ini nama saya Zidan. Servernya misalnya SMKN 1 Saki. Kemudian username-nya saya akan menggunakan Zidan lagi. Nah, passwordnya saya TKC 12345. Bentar. TKC 12345. Ini hati-hati, kalian jangan sampai lupa passwordnya. TKC 12345. Nah, jika sudah menyeting profile, bisa klik down, enter. Nah, ini
ada pilihan apakah kita akan install OpenSSH server atau tidak. Nah, OpenSSH server itu fungsinya untuk meremote Ubuntu VM kita. Nah, di sini kita bisa install aja. Nah, untuk menginstalnya kita bisa klik spasi atau enter. Nah, nanti akan muncul tanda X seperti ini. Kemudian arah bawah, lalu bisa klik enter, down. Nah, untuk selanjutnya tampilannya seperti ini. Ini adalah aplikasi yang bisa diinstal. Ini ada banyak, tapi untuk sementara ini kita tidak usah install ini. Kita langsung lanjut saja, klik down. Nah, ini adalah updatingnya. Tunggu saja sampai selesai. Ini biayanya agak lama. Nah, untuk sambil menunggu kalian bisa makan atau mandi misalnya, bisa main game juga. Ini emang cukup lumayan lama, tapi kalian sabar saja untuk menunggunya. Nah, karena proses instalasinya memakan waktu yang lama, saya akan cut saja videonya sampai proses instalasinya selesai. Oke, ini proses instalasinya sudah selesai. Di sini akan muncul pilihan reboot now. Nah, ini berarti sudah selesai. Kita pilih saja, klik enter. Bentar, kita tunggu. Nah, ini ada keterangan Violet unmounting CD-ROM. Ini berarti dia melepas CD-ROM yang kita gunakan dan akan merubahnya ke hard disk. Kita zoom saja. Ini kita klik enter saja. Nah, ini dia sedang melakukan booting ulang untuk masuk ke menu login-nya. Ini biayanya tidak terlalu lama. Oke, ini prosesnya sudah selesai. Dan di sini kita sudah bisa login. Kita ketikkan saja username yang sudah kita buat tadi. Ini username yang tadi saya buat seperti ini. Kita klik enter. Nah, sekarang kita bisa masukkan password. Untuk password ini emang tidak terlihat, jadi jangan sampai salah ketik. Enter. Nah, jika seperti ini berarti sudah berhasil. Kalau ada tanda dolarnya seperti ini, berarti kita sudah bisa masuk ke kita sudah bisa login ke usernya. Dan untuk membersihkan layar, kita clear saja. Nah, jika sudah ada tanda dolarnya, maka ini sudah berhasil login ke usernya. Dan sekarang kita akan close. Di sini saat kita mau menge-close Ubuntu-nya, di sini terdapat 3 pilihan, yaitu save the machine state, send the shutdown signal, dan power off the machine. Kita pilih yang save the machine state. Tunggu sampai selesai. Nah, saat kita melakukan save, maka status Ubuntu-nya menjadi saved. Coba kita start lagi. Nah, ini adalah tampilan yang seperti sebelumnya.
Jadi saat kita melakukan save dan kita melakukan start lagi atau membuka lagi, kita akan kembali ke tampilan yang terakhir kali kita kerjakan. Selanjutnya, pilihan kedua ada send the shutdown signal. Send the shutdown signal ini berarti dia mengirim sinyal atau teks shutdown kepada si Linux. Coba kita oke. Nah, di sini dia akan mereboot. Jadi dia akan memperlihatkan proses rebootnya. Di sini saat kita melakukan shutdownnya, statusnya adalah power off. Kemudian kalau kita start lagi, tunggu. Nah, saat kita start, dia akan melakukan proses booting ulang, yang dimana ini prosesnya memakan waktu yang lumayan lama. Lalu pilihan yang terakhir yaitu power off the machine. Di sini power off the machine hampir mirip dengan send the shutdown signal ya. Bedanya power off the machine ini seperti langsung mematikan paksa, seperti langsung menekan tombol power off-nya. Di sini coba kita klik OK. Nah, di sini tidak diperlihatkan proses shutdown-nya, tidak seperti yang proses tadi. Ini statusnya langsung power off. Oke, selanjutnya kita akan melakukan clone atau cloning ya. Seperti yang kita tahu, clone adalah menggandakan atau menduplikat suatu virtual machine. Jadi yang awalnya misal Ubuntu ada 1 ini menjadi 2. Nah, untuk caranya kita akan mengcloning Ubuntu yang 1 ini. Kita double klik, kemudian pilih clone atau shortcutnya adalah Ctrl+E. Kita klik, kemudian kita kasih nama bebas, misal saya Ubuntu clone aja. Nah, ini kemudian next, full clone, ini pilih full clone, lalu finish. Nah, ini ada proses selama beberapa waktu, jadi tunggu saja. Oke, ini udah terduplikat ya. Ini ada Ubuntu clone. Jadi kalau kita ingin menginstal banyak virtual machine, kita tinggal mengcloningnya saja. Kita perlu menginstal satu persatu karena itu akan memakan waktu yang cukup lama. Nah, seharusnya Ubuntu yang asli ini dengan Ubuntu yang clone ini seharusnya dalamnya sama ya. Semua konfigurasi yang ada di dalamnya pasti sama. Oke, selanjutnya kita akan melakukan snapshot. Nah, snapshot itu adalah seperti menandai posisi kita saat ini. Nah, snapshot berguna untuk misalnya saat kita melakukan konfigurasi lalu ada yang salah, terus kita nggak tahu salahnya di mana, kita dapat kembali ke titik awal sebelum kita melakukan konfigurasi tersebut. Nah, itu adalah fungsi dari snapshot ini. Untuk melakukan snapshot, kita bisa pilih titik 3 yang di sini, kemudian pilih snapshot, lalu klik tag. Nah, ini bisa kasih nama, misal default snapshot. Nah, oke, seperti ini aja. Kita juga bisa mengisi deskripsi di sini, tapi nggak usah diisi. Ini bisa diisi, bisa juga nggak harus juga. Nah, ini udah di snapshot ya. Kemudian kita klik details, lalu kita jalankan VM-nya. Oke, ini sudah masuk ke Ubuntu-nya. Sekarang kita lanjut mempraktekkan snapshot-nya dengan contoh. Misalnya kita lakukan sebuah konfigurasi atau kegiatan di virtual machine ini. Misal kita ketik perintah ls. Nah, perintah ls ini berguna untuk membuka file direktori pada posisi kita saat ini. Kemudian kalau kita enter, nah di sini masih kosong karena belum ada kegiatan atau kita belum ada konfigurasinya. Nah, untuk mengisinya
kita ketikkan perintah touch. Nah, perintah ini berguna untuk membuat satu file disisipkan dengan nama filenya juga. Misal nama filenya tkj.txt, kemudian kita enter. Nah, kita buka ls lagi, ketikkan perintah ls lagi, lalu kita enter. Nah, di sini sudah ada file tkj-nya yang sudah kita buat tadi. Nah, misal kalau kan kita sudah melakukan snapshot tadi, misal kita membuat aktivitas seperti ini, atau ada kegiatan atau aktivitas seperti ini, kalau kita salah saat konfigurasi atau yang lainnya, kita bisa kembali ke sebelum kita mengkonfigurasi tersebut. Kita bisa klik silang ini. Nah, ini lewat sini juga bisa, tapi saya tidak lewat sini. Klik OK, matikan dulu, klik snapshot, pilih yang ini, yang default snapshot yang sudah kita buat tadi, lalu kita klik restore, klik. Nah, ini centang saja, kemudian restart. Oke, ini sudah. Tadi kita start lagi. Tunggu sampai prosesnya selesai. Oke, ini sudah masuk. Login dulu. Nah, kita clear biar enak. Nah, ini sudah. Kita coba untuk melakukan perintah ls lagi. ls. Nah, lihat, file yang kita buat tadi sudah tidak ada. Nah, berarti kita sudah kembali ke titik sebelum kita membuat file tersebut. Nah, itulah gunanya snapshot. Untuk misal kita ada error saat melakukan konfigurasi, kita dapat kembali ke titik awal sebelum kita menggunakan atau membuat konfigurasi tersebut. Oke, selanjutnya kita akan melakukan ekspor dan import. Nah, semisal untuk ekspor, misalnya kita mengirim instalasi Ubuntu 1 ini kepada teman kita. Nah, untuk melakukan ekspor, kita bisa double klik atau klik kanan, pilih yang ekspor .oc. Nah, ini juga kita bisa pilih tempat filenya. Ini next, lalu ini juga next, finish. Nah, ini tunggu sampai prosesnya selesai. Oke, ini untuk proses ekspornya sudah selesai. Nah, sekarang kita coba cek di tempat penyimpanan file yang kita letakkan tadi. Saya akan di sini. Nah, ini file Ubuntu ekspornya sudah ada di sini. Berarti untuk ekspornya sudah berhasil. Nah, jadi ekspor itu sama halnya seperti mengcloning, hanya saja dengan format yang berbeda. Oke, selanjutnya kita akan mencoba import. Nah, misalnya ini adalah file yang dikirim teman saya, lalu saya akan mengimpornya. Kita klik saja. Nah, ini kita bisa letakkan, ini terserah, bebas namanya. Misal saya kasih Ubuntu import. Oke, setelah itu finish. Tunggu sampai prosesnya selesai. Oke, ini proses importnya sudah selesai. Nah, jika dilihat, ini sudah ada Ubuntu import. Nah, kalau sudah seperti ini sudah berhasil untuk mengimportnya. Ubuntu import ini kurang lebih dalamnya sama dengan Ubuntu yang kita ekspor tadi. Oke, sampai sini saja pembelajaran terkait dengan virtual machine ini. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.